Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Arya Ar. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa informasi mengenai kartu prakerja, yang mana ini mengenai penyebab teman-teman yang sampai sekarang belum lolos kartu prakerja. Dan itu teman-teman bisa lihat ketika tampilan dashboardnya kamu belum berhasil, itu dipastikan teman-teman belum bisa menerima manfaat dari kartu prakerja, yang mana itu banyak sekali teman-teman kita mulai dari gelombang 1 sampai sekarang itu belum bisa lolos. Nah olehnya itu kita akan bahas bagaimana tentang penentuan peserta yang lolos kartu prakerja. Oke, namun sebelumnya teman-teman bisa bantu like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Nah teman-teman, kita akan bahas ini mengenai penentuan peserta yang lolos kartu prakerja di tahun 2021. Dan di sini kita sudah rangkum beberapa informasinya. Untuk penentuan lolos itu yang pertama adalah teman-teman harus memenuhi syarat penerima kartu prakerja, di mana nanti kita akan jelaskan secara terperinci bagaimana syarat penerima kartu prakerja itu sendiri. Kemudian yang kedua itu teman-teman akan dilihat dari tes motivasi dan kemampuan dasar, yang mana nanti teman-teman juga dapatkan ketika pendaftaran kartu prakerja. Kemudian selanjutnya penentuan lolos itu bisa dilihat dari kota batch. Jadi penentuan lolos juga itu bergantung dari kota batch setiap daerah. Oke. Baik teman-teman, kita akan bahas bersama ketiga poin ini. Jadi untuk yang menentukan lolos atau tidaknya teman-teman menjadi peserta kartu prakerja. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bahwa kami rangkup ini dari fake kartu prakerja itu sendiri. Bisa dilihat nanti di website resmi kartu prakerja. Ini ada siapa saja yang bisa menerima kartu prakerja. Oke, kita akan bahas kembali bagaimana syarat penerima kartu prakerja. Jadi yang pertama, teman-teman harus warga negara Indonesia dengan dibuktikan nanti teman-teman melampirkan KTP-nya. Kemudian umur minimal 18 tahun. Jadi yang mendaftar itu akan teridentifikasi umurnya ketika memasukkan data umur, data tanggal lahir, dan itu akan disinkronkan dengan data Dukcapil Dinas Kependudukan di daerah masing-masing. Nah, kemudian penerimanya juga itu adalah seorang pencari kerja, di mana bisa pekerja atau buruh yang kena PHK itu ada yang dirumahkan, kemudian ada juga namanya pekerja yang bukan penerima upah. Dan selanjutnya ini yang baru beda dengan di tahun 2020, di mana dalam satu kakak itu bisa banyak mendaftar, namun untuk kali ini penerimanya hanya maksimal 2 penerima kartu prakerja. Oke. Kemudian selanjutnya, untuk teman-teman yang pernah menerima bansos Kemensos di DTKS, itu misalkan BSU, bantuan subsidi upah, kemudian BPUM, ini biasanya untuk bantuan usaha mikro dan sejenisnya. Itu bantuan dari pemerintah, itu otomatis teman-teman tidak akan bisa lolos mendapatkan kartu prakerja di tahun 2021 ini. Kemudian selanjutnya itu teman-teman tidak masuk dalam golongan tersebut juga TNI, Polri, ASN, kemudian DPR, DPRD, dan BUMD. Nah kemudian syarat penentuan selanjutnya ini yang menjadi poin bersama. Ini program kartu prakerja itu untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi peserta buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah ketentuan tambahan bahwa nanti diprioritaskan yang lolos terlebih dahulu itu adalah pekerja atau buruh yang mana dirumahkan, itu termasuk juga pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan bantuan BPUM. Oke.
Kemudian selanjutnya yang menentukan lolos atau tidaknya itu mengenai tes motivasi dan kemampuan dasar. Di mana tes ini nanti ada di sini dilihat bisa dari motivasi kerja teman-teman, kemudian ada kemampuan dasar berhitung, kemudian menganalisis soal. Jadi ini juga termasuk salah satu poin penting menentukan lolos atau tidaknya teman-teman prakerja. Semakin tinggi nilai teman-teman, semakin besar peluang teman-teman lolos jika memenuhi syarat penerima kartu prakerja sebelumnya. Kemudian yang ketiga ya, ini mengenai kuota peserta. Jadi yang menentukan juga lolos atau tidaknya teman-teman itu kuota peserta, di mana nanti setiap batch atau gelombang itu memiliki alokasi peserta yang akan diterima di setiap daerah. Dan ini berbeda-beda setiap daerah. Yang akan diterima secara nasional itu sebesar 600.000 orang per gelombang. Jadi teman-teman, jika kota dalam setiap penerimaan peserta terpenuhi yang lolos, maka teman-teman tidak perlu berkecil hati, karena memang itu ada antrian lolos yang mana yang sudah memenuhi syarat prioritas, dan nantinya juga itu melihat nilai tertinggi dalam tes motivasi dan kemampuan dasar para peserta yang telah mendaftar. Jadi ini adalah 3 poin penentu lolos teman-teman para peserta, yang mana harus memenuhi syarat penerima kartu prakerja, kemudian melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar. Dan nantinya teman-teman ketika sudah memenuhi kedua poin pertama dan kedua, itu teman-teman tidak perlu berkecil hati jika belum berhasil, karena memang ada kota tertentu setiap batch-nya. Bisa saja teman-teman belum masuk dalam kota tersebut dan nanti bisa lolos ketika gelombang selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman terus dan jangan menyerah untuk selalu klik gabung ketika pembukaan gelombang prakerja. Bisa saja teman-teman bisa mendapatkan kota di gelombang selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya berikan, dan sekadar informasi tambahan bahwa nantinya ketika diumumkan gelombang ke-14 itu sudah muncul fitur terbaru kartu prakerja, yang mana bisa memberikan informasi penyebab teman-teman belum bisa lolos atau belum berhasil ikut di kartu prakerja di gelombang yang berlangsung. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.